Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi praktikum Microsoft Visual Basic, yaitu bagaimana cara membuat sebuah program untuk menghitung segitiga, bujur sangkar, dan luas dari persegi panjang. Nah, yang pertama, di sini sudah ada desain yang akan kita buat untuk program menghitung segitiganya. Nah, kita akan masuk ke bagian programnya. Di sini kita akan yang pertama kali adalah mendesain seperti yang ada di bahan pelajaran, bahan praktikumnya, yaitu kita akan membuat yang bagian judul ini. Kalau untuk membuat sebuah tulisan kita memerlukan label. Nah, kemudian kita klik tahan. Nah, kemudian di bagian caption, nah yang di bagian sini, di bagian propertiesnya, kita ganti dengan namanya program menghitung segitiga. Nah, untuk mengedit sebuah tulisan, kita pilih yang di bagian font ini, kemudian klik yang tanda titik 3. Di bagian sini itu kita bebas untuk memilih ukurannya, kemudian font stylenya, kemudian jenis tulisannya. Nah, kemudian biar dia tulisan ini ke bagian tengah, kita klik yang di bagian alignment ini, klik center. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian panjang alas, tinggi dan luas dengan menggunakan label. Kemudian kita ganti lagi di bagian captionnya itu panjang alas. Kemudian kita buat lagi dan ganti di bagian caption ini yaitu tinggi, dan yang terakhir itu untuk luasnya. Sekarang kita akan membuat text box yang digunakan untuk menampung nilai dari inputan yang dari panjang alas, tinggi, dan luasnya. Yaitu kita gunakan text box, kemudian kita klik tahan. Nah, di bagian sini yang kita atur adalah di bagian teks ini kita kosongkan, kemudian di bagian name kita buat namanya alas. Nah, di bagian name ini adalah pembuatan nama variabel. Jadi di sini yang akan kita tampung nanti nilainya. Nah, kemudian kita buat lagi untuk tinggi dan luas. Kita edit di bagian name-nya itu tinggi. Kemudian di bagian teksnya itu kita kosongkan. Yang terakhir itu untuk luasnya. Selanjutnya kita akan membuat button, yaitu kita menggunakan command button. Nah, kita letakkan di bagian bawah luas. Nah, di bagian button ini yang kita edit adalah di bagian captionnya. Kita buat namanya hitung. Kemudian kita buat lagi button untuk hitung baru. Kita edit pada bagian caption. Kemudian yang terakhir itu untuk button keluar. Selanjutnya kita akan membuat luas, yaitu dengan menggunakan label.
caption, kita ganti dengan luas. Kemudian kita buat lagi satu label lagi, di mana captionnya itu kita kosongkan, dan di bagian name-nya kita buat hasil. Nah, sekarang kita akan membuat codingnya, yaitu di bagian hitung. Kita double klik saja. Nah, di sini kita akan membuat rumus untuk mencari luas dari segitiga. Nah, sekarang kita buat variabelnya luas. Nah, yang tadi yang di bagian name bagian textbox luas ini adalah nama name-nya atau yang menjadi variabelnya titik text. Nah, jika kita tuliskan tanda titik, maka dia akan otomatis muncul untuk kode formatnya. Tapi jika bagian teman-teman tidak muncul, maka di bagian luas ini belum ada nama variabelnya. Nah, itu kita kembalikan lagi bagian desain ini, apakah sudah ada nama variabel dari luasnya. Nah, kemudian yang di bagian sini, di mana yang ini yang menjadi variabel, dan tulisannya harus sama ketika kita membuat codingnya. Sekarang kita lanjut. Teks sama dengan. Nah, untuk format untuk membuat rumusnya itu kita buka kurung, kemudian menggunakan val. Buka kurung. Nah, untuk luas dari segitiga ini adalah panjang alas dikali tinggi dibagi 2, yaitu tadi yang menjadi variabel panjang alas adalah alas titik x. Nah, tutup kurung, kemudian dikali dengan tinggi. Nah, setiap untuk memanggil dari variabel kita menggunakan val. Kemudian tinggi titik x. Nah, kemudian jangan lupa tutup kurung satunya lagi, kemudian bagi 2. Nah, supaya hasil luas ini muncul secara otomatis di sini, kita tampilkan hasil titik caption, nah, sama dengan luas titik teks. Nah, selanjutnya kita akan membuat coding pada hitung baru. Artinya ketika kita klik hitung baru, secara otomatis di bagian textbox ini itu kosong, artinya kita akan menginputkan data baru. Kita double klik bagian hitung baru. Nah, di bagian hitung baru yang akan kita hapus ketika kita klik hitung baru itu bagian panjang, tinggi, dan luas. Begitu juga dengan hasil. Yaitu caranya kita panggil variabel alas titik teksnya sama dengan tanda kutip 2. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang lain. Nah, luas titik teks sama dengan, nah, begitu juga dengan hasil titik caption. Nah, kemudian untuk keluar kita double klik. Nah, dia cuman end saja, atau artinya ketika kita sudah running kan programnya, kemudian kita klik yang tombol keluar, dia akan close form. Nah, sekarang kita akan merunningkannya dengan klik yang tanda start ataupun play. Nah, kemudian jika keluar error atau pesan errornya, yaitu kita belum memilih bagian form yang akan kita tampilkan. Nah, di bagian form klik OK. Nah, baru dia keluar. Kemudian kita inputkan alasnya itu 7, kemudian tingginya 6. Kemudian untuk luas kita hanya tekan tombol hitung. Nah, secara otomatis di bagian luas itu 21, begitu juga dengan luas yang di bawah ini. Jika kita klik hitung baru, maka dia akan otomatis hilang ataupun kita akan menginputkan data yang baru. Kemudian kita klik yang button keluar, dia akan close form. Nah,
Sekarang kita akan membuat program menghitung luas dari bujur sangkar. Nah, yang pertama kita akan menambahkan form yang kedua. Klik kanan saja bagian project ini, ambil add, kemudian form. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik open saja. Nah, sekarang kita akan mendesain untuk menghitung luas dari bujur sangkar. Yang pertama kita akan membuat judulnya. Nah, kita akan mengeditnya di bagian caption, itu program menghitung bujur sangkar. Kemudian kita edit, biar dia tampil di bagian tengah, kita klik yang center. Kemudian di bagian font kita tebalkan, kemudian kita sizekan itu 10. Nah, sekarang kita akan mendesain dengan menggunakan label. Kemudian di bagian captionnya kita buat namanya sisi. Nah, kemudian untuk menampung variabelnya atau untuk inputannya kita ambil yang bagian text box. Kemudian yang perlu kita edit itu di bagian teksnya, kita hapuskan. Saat kita running itu dia dalam tampilan kosong. Nah, jika kita isi bagian teks ini, maka pas kita running dia akan muncul teks yang kita inputkan di bagian teks ini. Kemudian di bagian name kita buat nama variabelnya adalah sisi. Nah, selanjutnya kita buat button hitung sama seperti sebelumnya. Di bagian captionnya kita buat namanya hitung. Kemudian hitung baru. Dan yang terakhir adalah button keluar. Nah, sekarang kita akan menampung hasil dari luas bujur sangkarnya. Nah, di sini kita letakkan di bagian sini. Kita ganti captionnya jadi luas. Kemudian kita ambil text box-nya. Kemudian kita hapus bagian teks. Kemudian kita buat nama variabelnya adalah luas. Nah, untuk menampilkan luasnya yang menggunakan label, nah kita ganti captionnya itu dengan luas. Saja hasil. Nah, kita ambil lagi label. Nah, di bagian captionnya kita hapuskan dan bagian labelnya kita buat hasil. Nah, sekarang kita akan membuat programnya, yaitu kita double klik saja bagian hitung. Nah, di sini codingnya itu hampir sama dengan cara mencari yang luas segitiga, hanya saja variabelnya yang berbeda. Untuk luas bujur sangkar itu adalah sisi dikali sisi. Nah, berarti luas teks. Nah, di sini yang akan kita tampilkan hasilnya. Kemudian sama dengan kita buat rumusnya itu menggunakan for. Nah, yaitu yang menjadi variabelnya adalah sisi teks. Nah, kemudian dikali for lagi, kemudian sisi titik teks. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, jika dia menampilkan pesan error, yaitu expected tanda kurung, artinya ada yang kurang. Nah, ataupun
Jika tulisan coding kita berwarna merah, artinya itu codingnya masih ada yang salah ataupun ada yang kurang. Nah, hingga dia berwarna hitam. Kemudian kita tampilkan di bagian hasilnya, yaitu hasil titik caption. Karena format dari label itu adalah caption, sedangkan teks itu adalah formatnya teks. Sama dengan luas titik teks. Nah, kemudian untuk hitung baru, kita akan, jika kita klik hitung baru, maka yang semua bagian dari inputan ataupun hasil outputnya itu kita bersihkan, yaitu caranya sisi titik teks sama dengan kutip 2. Kemudian di bagian luasnya bersihkan juga, dan hasil caption. Kemudian untuk keluar, kita double klik, kemudian ketik. Nah, setelah itu, karena kita membuat dalam satu project dengan beberapa form, artinya kita harus untuk merunning dengan form yang berbeda, kita klik yang bagian project, ambil yang project propertiesnya. Nah, di bagian sini pas kita running itu kita ambil yang bagian form 2. Nah, kita klik OK. Kemudian kita run. Nah, kemudian kita masukkan sisinya, misalnya itu 5. Kemudian kita klik. Nah, dia secara otomatis akan keluar di bagian luas. Kemudian di bagian hasilnya. Kemudian kita klik hitung baru. Maka semua field atau yang menjadi tampungan, itu tampungan variabel, dia akan bersih ataupun kosong untuk menginputkan data yang baru. Kemudian kita klik button keluar, maka dia akan close form. Nah, sekarang kita akan membuat program menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini saya akan membuat desainnya itu untuk menampilkan luas, kita tidak memerlukan button. Caranya, yang pertama kita buat dulu, tambahkan project formnya. Nah, kemudian klik open. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, kita memerlukan inputan panjang dan lebar. Nah, sekarang kita desain dulu. Yang di bagian caption, kita ganti dengan program menghitung persegi panjang. Nah, kemudian kita edit, kita letakkan di bagian tengah, kemudian di bagian font kita boldkan, kemudian kita atur size-nya. Nah, sekarang kita akan membuat tulisan untuk panjangnya. Di bagian caption, itu panjang. Kemudian untuk lebar. Nah, yang terakhir itu untuk tulisan luasnya. Kemudian kita akan menampung variabelnya dengan menggunakan text box. Nah, di bagian teksnya kita kosongkan, kemudian di bagian name-nya kita ganti dengan panjang. Kemudian kita buat lagi untuk lebar. Nah, di bagian name-nya kita buat lebar, sedangkan di bagian teksnya itu kita kosongkan. Dan yang terakhir itu untuk luas. Di bagian teks kita kosongkan. Nah, kita buat dengan name-nya luas. Nah, sekarang kita akan membuat coding untuk luas ini tanpa menggunakan button. Caranya itu adalah yang menjadi inputan terakhir itu di situ kita buat coding untuk menampilkan luasnya, yaitu
yang menjadi inputan terakhirnya adalah di bagian lebar. Berarti di bagian lebar ini kita double klik. Nah, kemudian kita buat coding untuk mencari luas dari persegi panjang, yaitu luas titik X sama dengan buka kurung vol. Nah, yaitu rumusnya adalah panjang titik X dikali vol, yaitu lebar titik X. Nah, kemudian kita hanya cukup meraниkannya saja, tapi kita atur dulu di bagian project web propertiesnya, kemudian kita ambil yang bagian form 3 untuk menjalankannya. Klik OK, kemudian kita klik start. Nah, di bagian sini kita masukkan panjangnya misalnya 6, kemudian lebarnya 9. Kan secara otomatis di bagian luas ini akan muncul hasil perkalian dari panjang dikali lebar, dapat 59. Nah, di sini lebih mudah tanpa kita harus mengklik ataupun menyediakan dengan button hitung. Nah, artinya jika dia secara otomatis, kita membuat codingnya itu di bagian terakhir dari inputannya. Nah, begitulah kawan-kawan bagaimana caranya membuat program sederhana, yaitu menghitung segitiga, kemudian bujur sangkar dan persegi panjang menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.